ini adalah topik tambahan ya yang akan kita pelajari bersama ya, yaitu input sistem yang baru untuk Unity 2019 dan ke atas. Nah, kenapa kok Unity membuatkan input sistem yang baru? Ya, kita kenalan dulu dengan input sistemnya sendiri. Ya, ini adalah sebuah sistem input yang baru. Dia didesain untuk menerima segala macam input dari peralatan apapun. Bisa dari keyboard, bisa dari mouse, bisa dari joystick, bisa dari gamepad, dan lain-lain. Ya, kalau teman-teman amati di input sistem yang ada sekarang, ya, mereka baru mendesain dengan keyboard, mouse, dan joystick ya di pemikiran mereka pada saat membuatkan input manager yang ini ya. Gamepad itu datangnya lebih terlambat ya. Walaupun sebetulnya yang dimaksud joystick di sini juga berarti gamepad. Nah, seiring dengan waktu, kemudian ada berbagai macam input yang lain. Misalkan untuk XR ya, mixed reality, virtual reality. Lalu ada juga input untuk touchscreen. Ya, dengan input sistem yang ada sekarang, kita handle-nya cukup ribet karena harus benar-benar mendeteksi satu persatu, ya keyboard, mouse, gamepad, lalu input itu juga disediakan terpisah, ya di sini nggak ada. Kita harus pakai kelas sendiri untuk mendeteksi touch. Nah, oleh karena itu sudah dirasa perlu untuk merombak sistem input ini, ya maka Unity membuatkan input sistem yang baru. Dia dirancang supaya ini lebih powerful, lebih fleksibel, dan lebih mudah di custom dibandingkan dengan sistem yang lama. Ya, untuk keperluan kita sekarang mungkin ini tidak dirasa penting, ya apalagi karena sekarang kita mendesainnya hanya untuk PC saja. Ya, tapi nanti ketika buat game yang cross platform, ya artinya bisa dimainkan oleh gamer di PC, di konsol, di Android atau mobile dan lain-lain, maka ini lebih terasa kegunaannya ya. Termasuk untuk game yang multiplayer. Nah, untuk input sistem ini tidak dipasangkan secara otomatis. Ya, dia berupa package, kita harus install secara manual untuk setiap project dan ini hanya tersedia untuk Unity 2019 ke atas. Ya. Nah, tapi tidak usah khawatir karena kita pakai Unity 2020, maka ini sudah tersedia untuk kita. Ya, tinggal diaktifkan aja. Jadi kita harus install terlebih dahulu untuk project ini ya. Buka menu window, kemudian pilih package manager. Ya, ditunggu sebentar, ini harus connect internet sih ya. Ditunggu sebentar. Nanti semua package yang sudah kita install itu ada di sorry, bukan yang kita install. Ya, yang sudah disediakan sama Unity itu ada di Unity Registry. Ya, kalau defaultnya mungkin teman-teman ada di in project. Ya, in project ini artinya adalah semua package yang kita gunakan pada project kita ini. Ya, nanti tinggal ganti aja ke Unity Registry. Kemudian cari, nah ini dia, input system. Ya, kemudian tinggal klik install. Ya, ini ditunggu sebentar sampai proses instalasinya selesai. Nah, nanti sewaktu instalasinya selesai, kita akan dapat warning seperti ini. Ya, project ini menggunakan input system yang baru, tapi backend-nya itu masih belum diaktifkan. Ya, nah Unity akan nanya, kita mau mengaktifkan backend-nya dulu atau enggak? Ya, kalau dijawab yes, maka editornya akan di-restart dulu dan input yang lama, ya Unity.input itu akan dinonaktifkan dulu. Ya, tapi tidak usah khawatir, nanti sebetulnya kita bisa gunakan dua-duanya secara berdampingan. Ya, jadi ini jawab aja yes.
Ya, maka prosesnya akan berlanjut dan editornya akan restart. Ya, ini saya belum nge-save scene-nya ya, saya save dulu. Nah, dia akan restart. Nah, untuk memastikan apakah instalasinya berhasil, ya, kalau teman-teman bisa balik lagi ke Package Manager, lalu dipilih aja yang in project. Nah, ini dia, input sistemnya berarti sudah terinstall dengan sukses untuk project ini saja, ya. Nah, untuk eksplorasi nanti di sini ada beberapa contoh yang diberikan. Ya, saya tidak akan menjelaskan contoh-contoh ini, silakan dieksplorasi sendiri ya. Oke, nah nanti untuk pemain itu sudah disediakan komponen namanya player input. Ya, dia akan digunakan untuk mengatur dan mendeteksi input dari pemain. Ya, tinggal ditambahkan aja ke game object pemain nantinya. Oke, nah ini saya akan buat aja di scene yang baru. Ya, supaya scene ini tidak terotak-atik ya. Saya akan buatkan satu scene baru. Coba input baru misalkan. Nah, di sini saya hanya akan menambahkan player aja. Maka playernya saya jadikan prefab dulu aja deh. Ya, playernya saya jadikan prefab untuk sementara. Kemudian di scene yang baru, saya tinggal drag and drop lagi si playernya di sini. Ya, nah nanti kita akan melakukan modifikasi di player yang baru ini. Ya, penekanan tombol lamanya akan kita hapus, lalu diganti dengan sistem yang baru. Ya, dengan menambahkan komponen namanya player input. Nah, kita lihat aja di sini ya, ada actions. Ya, actions ini nanti adalah semua pengaturan tombol dan berbagai macam aksinya. Dia disimpan berupa sebuah aset, jenisnya input action. Ya, nanti kita bisa buat baru dengan klik tombol create ya. Yang ini sudah dibuatkan satu aset input action namanya player misalnya. Default sim ini skema dasar yang aktif ya. Skema dasarnya apa? Di sini bisa keyboard mouse, bisa gamepad, bisa touch, dan lain-lain. Setting lainnya kita abaikan dulu ya. Behavior nanti kita atur ke yang namanya invoke Unity events. Ya, kita coba aja deh langsung ya. Tambahkan komponen player input itu ada di input. Kemudian di sini ada player input. Ya, tambahkan. Nah, kemudian di bagian actions ini kan sekarang masih none karena kita memang belum membuatkan actionnya. Tinggal klik aja tombol create actions. Ya, nanti ada window baru yang muncul seperti ini. Saya akan bikinkan folder baru untuk input. Ya, lalu ini saya rename jadi player. Lalu disimpan. Nah, ini ya kita sudah bikinkan input actions-nya, tinggal dimasukkan kembali ke sana. Lalu setting berikutnya perlu kita ganti adalah behavior, ganti aja ke invoke Unity events ya. Nanti ada penjelasannya sendiri di belakang ini buat apa. Nah, berikutnya kita akan buka input action aset yang barusan kita buat tadi. Ya, di sini kita melakukan yang namanya mapping tombol. Ya, jadi kalau teman-teman buka sekarang bisa. Ya, ini tinggal diklik, lalu diklik aja Edit Assets.
nanti ada window baru yang terbuka kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah mapping dari berbagai macam input yang bisa diberikan oleh player untuk melakukan hal tertentu. Ya, kita lihat satu persatu bagian dari window ini ya. Nah, di ujung kiri atas itu ada yang namanya control sim. Ya, ini bayangkan aja sebagai alat input yang akan digunakan oleh player sekarang. Ya, bentuknya bisa gamepad, bisa joystick, bisa keyboard mouse, bisa touch, bisa XR ya, entah misalnya pakai Oculus Rift, HTC Vive, atau Windows Mixed Reality. Ya, kalau mau kita bisa menambahkan kontrol SIM baru, ya, tapi untuk sekarang karena ini sudah tersedia macam-macam ya, gamepad, joystick, keyboard mouse, touch, dan lain-lain, kita pakai yang sudah ada aja. Nah, berikutnya ada 3 konsep baru ya, ada action maps, ada actions, sama binding. Action maps di kiri sendiri, actions di tengah, binding nanti ada di bagian properties. Nah, action maps itu bayangkan aja sebagai sekelompok aksi yang bisa dilakukan oleh pemain. Nanti dia bisa terdiri dari banyak action, ya, yang di tengah itu. Tiap kelompok action bisa punya aksi yang sama, bisa beda-beda. Nah, tiap aksi nanti akan diikat atau dibind ke tombol-tombol tertentu dari alat-alat input tertentu. Jadi, satu tombol itu bisa berasal dari banyak alat input sekaligus, dan tombol yang sama nanti boleh dipakai lagi untuk kelompok action yang berbeda. Ya, ini kita langsung lihat contoh kasusnya aja deh ya. Kalau sekarang action map, action sama binding ini apa sih kok membingungkan ya kelihatannya ya. Nah, kita coba petakan misalkan untuk sebuah game open world deh ya. Nah, bayangkan aja sebuah game open world misalkan GTA atau Red Dead Redemption atau yang lain. Nah, karakternya itu bisa eksplorasi dunia misalkan, ya, exploring. Maka actionnya dia bisa gerak, ya, maju mundur, geser kiri, geser kanan, bisa lompat, bisa nyerang, bisa defend, bisa interact dengan objek di sekitarnya. Kemudian kalau masuk air, maka dia bisa berenang. Nah, waktu berenang ini kontrol actionnya itu berubah, jadi bisa gerak, bisa berenang naik, bisa berenang turun. Kalau lagi mengendarai mobil atau mengendarai kuda misalkan, ya maka actionnya berubah lagi, tetap dia bisa bergerak, tapi ada boost misalkan, lalu ada dismount ya untuk turun dari kendaraannya. Kalau pemain menekan sebuah tombol tertentu I misalnya untuk masuk ke inventory, maka actionnya berubah total lagi, ya. Yang ada sekarang hanya menggerakkan kursor, kemudian menggunakan item atau membuang itemnya. Nah, itu contoh dari action map dan actions. Nah, sementara itu untuk binding, ya dari contoh sebelumnya, misalkan kita menggunakan tombol WASD, ya ini sudah standar sekali. Dia di-bind ke kelompok exploring untuk move, swimming untuk move, riding juga untuk move, tapi inventory dia untuk move kursor. Ya, jadi satu tombol itu bisa di-bind ke kelompok yang berbeda-beda. Sementara itu misalkan tombol E ya itu dipakai untuk exploring, interact, ya, atau untuk di kelompok aksi inventory berarti dia sifatnya menggunakan item tersebut. Nah, ini contoh pemetaan dari berbagai macam aksi yang bisa ada pada sebuah game. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang kita sudah dibuatkan 2 buah action, ya, baik player maupun UI. Kita lihat yang player aja untuk game kita sederhana sekali soalnya ya. Jadi kita hanya butuh player. Di sini sudah dibuatkan 3 buah action. Move, look, dan fire. Ya. Nah, kebetulan sekali nih kita butuh move. Bisa dibuka. Nah, di sini ada setting banyak lagi ya. Bisa menggunakan left stick. Ini berarti dari skema gamepad atau pakai WASD.
dengan sudah dipetakan semua W, S, A, D, dan bahkan panah atas, bawah, kiri, kanan juga sudah dipetakan, atau bisa menggunakan stick, ya kalau pakai joystick. Sementara itu kalau fire sudah dibuatkan gamepad pakai right trigger. Kalau mouse pakai klik kiri, joystick pakai trigger. Nah, katakanlah untuk keyboard belum ada. Nanti bisa ditambahkan. Ya, caranya adalah ngeklik tombol plus di sini ya, tapi ini untuk bikin action baru, misalkan untuk bikin jump, ya katakanlah bisa lompat ya. Kalau mau seperti itu, maka tambahkan action baru, diberi nama jump, misalkan. Ya, lalu kita tentukan yang namanya action type. Ya, di sini sebetulnya ada 3 jenis action type, tapi kita pakai 2 aja dulu. Ya, yang pertama namanya value, dia akan mencatat setiap perubahan nilai dari alat input. Ya, misalkan biasanya dipakai untuk pergerakan sih ya, axis. Ya, axis itu kita butuh tahu dia mengarah ke arah negatif atau arah positif, maka kita harus pakai yang value. Tapi untuk lompat, kita biasanya hanya perlu mengetahui apakah dia pemain itu menekan tombol tersebut. Ya, maka Unity menyediakan jenis action kedua namanya button. Ya, jadi untuk jump saya biarkan dia jadi button. Ini kebetulan default sekali. Nah, bindingnya sekarang, ya untuk binding kita harus definisikan path-nya terlebih dahulu. Misalkan untuk keyboard, biasanya pakai spasi ya. Nah, maka di sini ada banyak sekali daftar yang bisa kita buka satu persatu ya, misalkan keyboard. Ini pun ada tambahan ya, by location of key. Ini kalau keyboard kita pakai QWERTY ya, tapi ada jenis-jenis keyboard lain ya, yang layoutnya bukan QWERTY, kita bisa pakai layout tertentu ya, atau dengan menggunakan karakter yang dipetakan ke key pada keyboard tersebut. Ya, misalkan spasi. Ya, spasi nggak ada di sini, ada di sini ya, location of key, ada space. Nah, kalau susah nyarinya, bisa di search di sini, space. Ya, ada 2, space atau backspace. Atau ini yang lebih enak lagi, kita bisa listen langsung ya. Dengan mengeklik tombol listen, ini kita bisa langsung tekan tombolnya, spasi ya, seperti ini. Lalu tinggal dipilih saja. Ya, jadi mencari path yang sesuai untuk action ini mudah sekali. Ya, bisa dicari atau kita langsung listen dan tekan aja tombol yang sesuai ya. Nah, lalu jangan lupa ini diatur dia mau dipakai di kontrol skema yang mana. Ya, kalau keyboard ya tentu saja ini pakai keyboard dan mouse. Ya, jadi itu contohnya ya. Kalau mau menambahkan binding yang baru, ya kita akan lakukan sebentar lagi. Ya, kalau ini mau ditambahkan yang baru, klik aja di sini, tombol plus ini, add binding, lalu tekan aja, pilih saja yang add binding. Ya, lalu tambahkan path yang baru. Nah, untuk path yang baru ini kalau misalkan teman-teman punya gamepad yang sudah terkonek ke PC atau ke laptop, boleh dicoba ya. Saya akan siapkan gamepadnya sebentar. Oke ya, nah saya terpaksa muncul untuk menunjukkan ke teman-teman ya, bagaimana caranya kita menambahkan binding untuk gamepad ya. Jadi misalkan di sini saya punya gamepadnya Xbox 360 biasa. Nah, kita nggak perlu nyari satu-satu tombolnya di sini ya, tapi kita bisa menggunakan listen, kemudian tinggal ditekan aja. Misalkan saya tekan tombol, sebentar, agak kelihatan ya. Ya, misalkan saya tekan tombol A, ya. Nah, maka perhatikan di sini ada 2 tombol yang keluar sekarang yang terdeteksi, ya.
Unity bisa deteksi Xbox controller saya dan saya tekan tombol A barusan. Ya, tapi ada setting kedua, ya, setting gamepad secara umum namanya button source. Nah, jadi Unity menyadari bahwa controller itu ada banyak, ada punyanya Xbox, ada PS4, ada punyanya Nintendo Switch, dan ada controller umum, misalnya punya Logitech atau punyanya yang lain ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan layoutnya kan beda-beda. Ini misalnya Xbox 360 ya. Lalu ini punyanya Nintendo Switch Pro Controller. Bisa terlihat di sini kan layoutnya beda ya. Antara eh, ini yang Nintendo Switch, tombolnya X, sebentar, X, Y, kemudian, ya ini saya tidak hafal, jujur aja karena konfigurasinya rada mirip ya. X, Y, lalu A, B, ini A, ini B, kalau di Switch, tapi kalau di Xbox, susunannya gini ya, ini X, ini Y, kemudian ini A dan ini B, ya susunannya terbalik. Kemudian, khusus untuk Xbox 360 ini ada start di sini, ya ini start, lalu ini back. Tapi kalau di Nintendo Switch ada tombol yang lain, ya ini mungkin agak tidak kelihatan ya. Ini tombol minus, lalu ini tombol plus di sini, lalu ada tombol khusus, ini home, dan ini ada tombol lingkaran, biasanya dipakai untuk ngambil screenshot. Ya, belum lagi untuk triggernya. Ya, di Nintendo Switch ini L, ini R, lalu ini ZL, dan ini ZR. Ya, kalau di Xbox namanya LBRT, ini LB, ini RT. Sorry, LBRB, ini LT sama RT. Ya, kalau di PlayStation, ya saya tidak punya kebetulan kontrolernya. Ya, bagian sininya ini bukan huruf ya. Ini pakai bentuk lingkaran. Ya saya tidak hafal posisinya sih. Mungkin lingkaran di sini, silang di sini, segitiga di sini, lalu kotak di sini ya. Bayangkan kalau kita harus mendeteksi satu persatu seperti itu. Dan oleh karena itu, walah, ini saya kepencet macam-macam tadi ya. Oke, saya ulang lagi. Ya, maka dari itu si Unity memberikan bantuan seperti ini. Kalau saya tekan tombol yang ada di kanan, oh sorry, lagi mati baterainya. Nah, udah. Misalkan saya tekan tombol A, ya, saya ulang aja deh biar nggak berantakan ya. Di path listen, kalau saya tekan tombol A, maka dia akan munculkan button south. Ya, konfigurasi 4 ini diganti dengan 4 arah mata angin. Ya, ini button north, ini button south, ini button east. Ya. Nah, ini ya, barusan button east, dan ini adalah button west. Ya, jadi untuk berbagai macam konfigurasi, teman-teman bisa menggunakan gamepad ini langsung, atau kalau gamenya memang spesifik untuk Xbox, misalkan, maka saya bisa pilih yang Xbox controller seperti ini. Ya, lalu jangan lupa ini dicentang untuk gamepad. Ya, untuk cara yang sama, misalkan saya tambahkan buat Nintendo Switch ya. Saya add binding dulu, kemudian path, listen, misalnya jamnya saya atur di sini, ini B. Nah, maka saya pilih B, Switch Pro Controller, lalu gamepad. Atau kalau mau secara umum ya bisa diulang, path, listen, saya listen lagi untuk tombol south sekarang, ya lalu dipilih button south. Dan ini jangan lupa diatur gamepad lagi. Ya, nah itu untuk yang gamepad. Jadi bisa terlihat di sini betapa mudahnya untuk
mendeteksi banyak tombol sekaligus ya dibandingkan tadi kalau pakai input.get button kita harus ngatur satu persatu di edit, project settings, lalu di input manager ya. Dan ini sekarang saya diingatkan bahwa input manager saya sudah nggak aktif lagi. Ya, di sini kita masih bingung ini keyboard atau mouse, apakah joystick, kemudian harus ngisi negatif positif button dan seterusnya ya. Nah, satu hal lagi, kalau misalkan kita sudah pakai gamepad, maka ini sebetulnya sudah nggak perlu lagi ya, tinggal di delete aja. Karena untuk button south ini sudah mendeteksi otomatis untuk tombol yang ada di selatan. Jadi kalau di Nintendo Switch berarti dia akan sama dengan tombol B. Kalau di Xbox berarti dia sama dengan tombol A yang ini. Kalau di PlayStation saya tidak ingat, kayaknya ini silang sih di sini ya. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, setelah selesai melakukan pengaturan ini, ya jangan lupa klik tombol namanya Save Assets. Ya, kalau ini lupa maka pengaturan tombol kita nggak akan diterapkan ya. Nah, kalau males ngeklik tombol Save Asset, bisa klik tombol Auto Save. Ya, tapi secara pribadi saya nggak terlalu suka pakai tombol Auto Save ini sih. Ya, kalau saya sekedar ganti centangan gini aja, dia otomatis nyimpan Unity saya agak sedikit nge-lag, nggak nyaman jadinya. Ya, terutama kalau saya perlu melakukan perubahan cukup banyak pada aset ini. Ya, tapi tergantung preferensi, kalau memang males selalu ngeklik save asset, ya diklik aja auto save ya, nggak masalah. Nah, setelah mendefinisikan input action, kita akan menulis event yang sesuai untuk masing-masing actionnya. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa behavior ini diatur ke invoke Unity events. Ya, kalau dari sisi performance, setting ini lebih dalam tanda kutip murah ya dibandingkan dengan send messages. Maka lakukan aja di player. Ya, ini tadi kita sudah atur menjadi invoke Unity events ya. Nah, kita akan buka bawahnya di bagian events. Ini ada banyak event yang bisa didengarkan oleh script kita nantinya. Ya, ada device loss event, ada device regain event, ada control change event ya. Device loss event ini kepake kalau misalkan controller kita tiba-tiba baterainya habis. Ya, device regain ini akan muncul misalnya kalau controller kita connect lagi, seperti itu. Nah, di player, kita akan diberikan beberapa event baru, ya, dan dia biasanya akan sesuai dengan actions yang sudah kita buat di sini, ya, di input action assetnya. Ya, jadi saya buka lagi, untuk player itu akan ada event move, look, fire, dan jump. Nah, untuk bisa memanfaatkan event-event ini, kita harus nulis script dulu. Ya, script yang menyediakan Unity event tersebut harus punya method seperti ini, ya, deklarasinya public void on nama action. Ini namanya bebas betul ya, tapi lebih disarankan namanya adalah on terus diikuti nama action. Ya, jadi kalau kita punya actionnya move, look, fire, dan jump, maka nama method kita nanti on move, on look, on fire, dan on jump. Terus parameternya adalah input action callback context. Konteks ini isinya nanti adalah segala macam input ya, baik bisa nilainya, baik bisa keadaannya. Ya, kita lihat nanti waktu bikin scriptnya ya. Lalu script tersebut juga harus punya using Unity Engine .input system. Nah, contohnya seperti ini. Ya, nanti kita akan lakukan ini memodifikasi scriptnya player. Jadi sudah ada on move, on fire,
dan on jump di sini. Ya, untuk move itu kita baca value-nya berupa vektor 2, lalu dipakai untuk menggerakkan player nanti. On fire ini sekedar mendeteksi tombolnya sudah ditekan atau belum, ya, dengan membaca performnya dari variabel atau parameter konteks, dan seterusnya. Nah, cuman masalahnya satu, untuk saat ini sistem input yang baru ini belum bisa mendeteksi penekanan tombol terus-menerus, sama seperti kayak input .get key atau get button. Ya, jadi cara ngakalinya untuk sementara kita pakai flag tertentu yang menandakan sebuah tombol itu sudah ditekan atau dilepas dengan memanfaatkan beberapa fase dari input action. Ya, input action itu punya fase started, aksinya dimulai. Jadi ini mirip kayak get key atau get button down. Perform berarti dia selesai. Ya, cancelled aksinya dibatalkan atau dia mirip juga dengan get key atau button up. Selain menggunakan fase ini, kita bisa pakai field namanya perform dari callback konteksnya. Nah, itu nanti tinggal dipakai di update. Ya, jadi kita coba yang on move dulu. Playernya di sini untuk saat ini saya akan buatkan script baru saja, ya. Jadi player yang ini saya akan remove, ya, tapi hanya dari game object ini saja, ya. Jangan dari prefab-nya. Kalau prefab-nya di remove, nanti yang di scene 1 nggak bisa gerak jadinya. Oke, kemudian, sebentar, karena ini prefab, ya tidak apa-apa deh, kita akan edit dari player script-nya aja, langsung. Ya, saya akan undo, player script-nya ada, tapi di sini saya akan berikan centangan baru. Ya, saya akan berikan centangan baru, public use new input system. Sorry, boolean dulu ya. Boolean use new input system sama dengan false dulu aja. Ya, kenapa false? Karena di scene 1 kita pakai yang tradisional. Ya, kita gunakan yang tradisional. Jadi, perubahan berikutnya adalah di update. Ya, di update ini adalah input yang tradisional, maka ini masukkan ke dalam blok if. If not use new input system, atau saya pakai yang positif dulu deh ya. Kalau pakai, maka kosongan, tapi kalau tidak pakai, maka ini semua kita masukkan ke dalamnya else. Ya, seperti ini. Saya akan pastikan player yang lama ini tidak terpengaruh dengan sistem input yang baru ini. Ya, jadi saya akan pindah sebentar ke scene level 1, lalu di run. Oh ya, ini sekarang terpengaruh. Belum selesai ya, kita belum selesai melakukannya, kita masih kena error. Sebentar, untuk panel konsol saya akan letakkan di dekatnya project deh. Ya, kita selesaikan dulu untuk input yang baru ya. Oke, saya balik ke sini dulu. Nah, untuk input yang baru, kita perlu tambahkan ini on move, dan minimal sampai on fire ya. On jump, karena kita bikinnya game tembak-tembakan, harusnya nggak ada jamnya. Tapi kalau mau
jamnya nanti sekedar diisi gini aja. Oke, sekarang saya akan tambahkan dulu public void on move dalam kurung. Nah, dalam kurungnya itu harusnya callback context dari input action. Ya, tapi ingat input action tadi ada di using Unity Engine input system. Jadi ini tambahkan dulu aja. Di atas sendiri using Unity Engine sebentar kok nggak ada ya. Oke, tadi using saya hilang ya, using Unity Engine input system ya, sekarang ada. Nah, kalau misalkan teman-teman juga mengalami hal yang sama ya, waktu ngetik di Visual Studio Unity Engine input systemnya tidak ada, Visual Studio-nya bisa ditutup dulu. Ya, kemudian kita harus refresh project atau solution Visual Studio-nya dengan ngeklik menu Assets di Unity-nya ya. Klik Assets, kemudian Open C# Project. Ya, tunggu sampai terbuka, kemudian baru kita bisa menambahkan Unity Engine input system. Nah, barulah saya bisa membuat yang tadi, public void on move, bukan on animator move ya, on move. Dalam kurungnya adalah callback konteks. Oke, input action dot callback konteks. Nah, ini dia. Konteks, gitu aja. Sorry. Ya, laptop saya agak hang sedikit Visual Studio-nya. Ya, mungkin dia melakukan sesuatu di belakang layar ya sekarang. Oke, berikutnya kita tambahkan move sama dengan context.read value ya. Read value ini artinya dia akan membaca nilai dari tombol yang sudah kita atur tadi di input asetnya. Ya, move itu actionnya adalah value dan jenisnya adalah vektor 2. Nah, nilai dari action move ini kita bisa baca dengan menggunakan context.readValue yang jenisnya adalah vektor 2. Ya, dalam hal ini untuk move berarti dia akan baca nilai negatif 1 kalau kita tekan tombol kiri, ya, tekan tombol kanan berarti positif 1 dan sudah dibuatkan vektor 2-nya. Jadi kalau ke kiri itu berarti min 1,0, kalau ke kanan berarti 1,0, ke atas berarti 0,1, ke bawah jadi 0,-1. Ya, sehingga move ini nanti bisa kita manfaatkan untuk menjadi arah ya. Bisa teman-teman beri nama direction juga. Saya akan tambahkan sebuah private vektor 2. Direction aja deh. Direction. Lalu di sini direction sama dengan context.readValue yang jenisnya adalah vektor 2. Ya, lalu di update saya akan lakukan hal yang mirip dengan mendapatkan input dari pemain yang ini ya. Velocity sama dengan direction dikalikan speed langsung. Ya, jadi kita tidak lagi perlu ngambil input .getAxis horizontal dan vertikal secara terpisah lalu bikin vektor 2-nya. Tapi sekarang kita bisa langsung baca dari konteks dari action move ya, gitu aja, simple banget. Sementara itu untuk fire, public void on fire
Ya, saya akan lakukan hal yang serupa. Nah, tadi ada catatan untuk get button itu belum bisa, jadi kita butuh menggunakan sebuah flag di sini. Ya, diakali dengan sebuah flag boolean is firing, misalkan. Lalu di onFire-nya saya akan beri nilainya is firing ini sama dengan context.perform. Ya, sebuah action dikatakan perform kalau dia started dan kemudian ya tombolnya tombolnya ditekan, kemudian dia dilepas. Maka itu dinyatakan actionnya sudah perform. Ya, berikutnya di sini, kalau is firing, maka langsung aja kita weapon attack yang ini ya. Saya kopas dari sini aja. Seperti ini. Weaponnya sendiri, oh sorry, ini weaponnya dibuat diupdate ya. Saya akan naikkan dia menjadi field saja. Lalu weaponnya diambil langsung di sini. Ya, ini sekalian optimasi ya. Untuk get component sebaiknya jangan diupdate ya, karena get component ini agak costly. Ya, dia harus nyari dari game objeknya dia sendiri, terus nyari komponen yang namanya weapon. Ya, jadi mending untuk get komponen itu lakukan aja sekali, yaitu hanya di start atau di awake. Oke, is firing-nya sudah. Kalau mau nyoba yang jump boleh, public void on jump dengan parameternya sama persis, callback context. Ini saya hanya sekedar gini aja ya, context.perform, maka kita print sesuatu, lompat misalkan. Print itu nanti hanya muncul di konsol ya, jadi perintah print ini tidak akan muncul di player. Oke, kalau sudah di save, kemudian kita harus kembali ke player ya, dan kita harus mengatur eventnya, kurang lebih seperti ini caranya ya. Tekan tombol plus, di sampingnya list is empty, tarik game objeknya, lalu dan seterusnya, langsung aja deh dicoba ya, biar nggak bingung. Oke, caranya gini, dibuka di events, kemudian player, lalu di move, ini tinggal tekan tombol plusnya, ya. Lalu scriptnya mengandung event tadi, kan kita pasang di player, benar ya? Maka objek playernya silakan di drag and drop ke sini, sampai tombol no function-nya ini nyala, lalu cari script yang mengandung on move tadi, lalu tinggal dipilih di bagian atas ini ya, di bagian dynamic callback context. On move, oke. Dengan cara yang sama untuk fire, klik tombol plusnya, drag and drop playernya, pilih script player, dan pilih on fire. Terakhir ya, jump, klik plus, drag and drop object player, dan klik di sini no function, cari script player, dan pilih on jump. Ya, sudah. Kita bisa tes sekarang. Oke, sebentar. You are trying to read input. Oh iya, saya belum menyalakan ini ya, use new input system. Ini saya nyalakan dulu.
Tadi lupa nyalain. Nah, inilah hasil input yang baru. Ya, kurang lebih sama dengan yang lama. Nah, kalau mau nyalakan yang lama, ya tadi use new input sistemnya keadaannya mati, tapi kita punya error. Ya, errornya seperti ini. You are trying to read input using Unity Engine Input Class, but you have switched active input handling to input system package. Nah, kalau mau berdampingan seperti ini, maka kita harus ngatur dulu di project settings. Ya, di bagian player, other settings. Oh, sebentar. Bukan di situ tempatnya. Sebentar ya. Kita lihat mana tadi ya. Nah, ini dia. Edit, project settings, player. Oh, bagiannya ternyata active input player ya. Saya salah bagian. Nah, ini dia. Active input handling. Saya akan set dulu ke both. Ya, artinya saya mau pakai dua-duanya. Oke, apply. Harus restart dulu si Unity editornya, enggak masalah. Ya, ini hanya perlu teman-teman lakukan kalau mau pakai input yang lama maupun yang baru, ya. Tapi nanti pada kenyataannya kalau bikin game, pilih salah satu aja, mau tetap pakai yang lama atau mau pakai yang baru, ya. Jadi tidak perlu melakukan seperti yang saya lakukan barusan. Ini saya mau mendemonstrasikan bedanya menggunakan input yang lama dan input yang baru. Jadi saya harus mengaktifkan keduanya. Nah, sekarang karena sudah aktif, maka seharusnya saya sudah bisa menggunakan ini input yang lama sekarang. Player, mana player? Nah, ya, ini input yang lama, bisa nembak. Saya tekan spasi, bisa ya, karena memang belum saya batasi untuk yang spasi. Nah, kalau use new input sistemnya dicentang, maka saya menggunakan input yang baru. Sekilas nggak kelihatan bedanya ya. Ya, sekilas nggak kelihatan bedanya, tapi saya akan demonstrasikan dengan menggunakan gamepad ya setelah ini. Sebentar, saya setupkan dulu ya untuk gamepadnya ya. Oke ya, ini ilustrasinya kalau sekarang saya pakai gamepad ya. Kalau menggunakan sistem yang lama ya, sebetulnya saya masih bisa gerak. Sebentar. Oh sorry, ini masih ke pause ya. Nah, kalau pakai sistem yang lama, saya masih bisa gerakkan sih dengan menggunakan gamepad. Ya, tapi perhatikan di tempat saya sekarang cuma mau naik dan kayaknya terbalik ini ya. Kalau saya arahkan gamepadnya ke kiri, dia malah geraknya ke bawah. Kalau ke kanan, geraknya malah naik ya. Ini ada yang keliru berarti. Nah, itu kalau input yang lama. Dan tentu saja saya tidak bisa bisa nembak dengan fire 1. Fire 1 saya kebetulan ternyata ada di sini. Ya, kalau yang lain nggak bisa ya. Nah, tapi kalau saya gunakan input sistem yang baru, ya, maka saya bisa bergerak dengan bebas. Ya, kalau gerak ke kanan, bentar kayak ini ke kanan, dia gerak ke kanan, kalau ke kiri ya geraknya ke kiri, kalau ke atas ya ke atas, bawah ya ke bawah, ya. Kemudian kalau neken right trigger itu harusnya yang ini. Ya, betul ya. Sebentar. Si pemain saya bisa nembak sekarang. Dan kalau ditekan tombol jam tadi, yang ada di sini, sebentar, tombol jam saya tadi di mana ya? Harusnya di button south sih.
Ya, seharusnya di button south kita akan lihat apakah dia keluar lompat nggak ya di konsol. Nah, keluar ya, keluar tulisan lompat ternyata di konsol. Saya lagi tekan button south. Ya, ini dengan menggunakan kontrolnya Nintendo Switch. Ya, dan saya bisa langsung switch dengan menggunakan keyboard dan mouse ya. Sekarang saya pakai WSAD biasa. Klik kiri dan spasi. Ya, saya clear dulu. Kalau spasi, sini juga keluar lompat. Kalau playernya langsung switch menggunakan controller yang lain, misalkan tiba-tiba mati. Ya, misalnya saya sekarang pakai punyanya Xbox. Ya, maka input pemain saya bisa langsung terdeteksi. Ya, seperti ini untuk nembak. Ya, kalau tidak nyaman menggunakan right trigger untuk nembak, bisa dipindah ke yang lain ya. Lalu, nah, di sini ada info baru ya, joystick connected controller Xbox 360 wireless receiver for Windows ya. Nah, ini enaknya menggunakan input sistem yang baru. Jadi, begitu ada joystick atau gamepad baru yang connect, dia langsung mendeteksi. Ya, kalau ini saya clear, kemudian saya tekan tombol jamnya tadi, yang A ini. Nah, maka on jam saya ke trigger, muncullah teks lompat di sini. Ya, nah jadi itu keunggulannya menggunakan input sistem yang baru. Ya, kita bisa berpindah device input dengan sangat cepat. Ya, tadi saya sudah pindah dari Nintendo Switch dulu, terus pindah ke keyboard, mouse, lalu pindah lagi ke Xbox Control 360. Ya, Unity bisa menghandlekan input tersebut dengan mudah dan cepat. Ya, jadi itu untuk input sistem yang baru ya, nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut. Untuk proyeknya juga boleh menggunakan input sistem yang baru ataupun yang lama ya, bebas. Oke, saya rasa itu dulu untuk input sistem. Ya, untuk input sistem yang baru, kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di komen ya di bawah. Lalu untuk proyeknya nanti silakan disimak di Hangout Meet ya. Kita akan diskusikan di sana, kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di Hangout Group Chat ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian, sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita akan mempelajari hal yang baru. Misalkan saya akan kembali ke scene level 1 ya. Minggu depan kita akan membuat parallax scrolling ya. Jadi background-nya ini bisa nge-scroll. Ya, bagaimana cara buatnya? Ya, tunggu minggu depan. Untuk saat ini sampai di sini dulu.